Halo, nama saya Omar Abdurrafi. Saya dari Binusyan 24. NIM saya 24400093910. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan Gojek ataupun GoRide. Gojek merupakan perusahaan yang melayani jasa antar ojek untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Gojek bermitra kepada pengendara berpengalaman di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Selain mengantarkan orang, Gojek juga melayani pengiriman barang, pesanan antaran makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Gojek berdiri pada tahun 2010 dan sekarang telah berada di 70 kota di Indonesia, dan telah ada 2,5 juta mitra atau driver di seluruh Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi dari Gojek. Ya, segmentasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan karakteristik dari konsumen. Yang pertama adalah demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah segmen karyawan, masyarakat, dan pelajar. Yang kedua adalah psikografis. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam 3 kelompok gaya hidup masyarakat. Yang pertama adalah gaya hidup menengah ke atas, sedang, dan menengah ke bawah. Yang ketiga adalah geografi. Dalam hal segmentasi ini, Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek di kawasan-kawasan kota besar maupun kota kecil. Contoh kota besar adalah Jakarta, Bandung, Depok, dan masih banyak lagi. Yang B adalah segmentasi berdasarkan respon konsumen. Yang pertama, segmentasi manfaat. Awalnya konsumen berpikir mencari alat transportasi memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Maka dari itu Gojek datang untuk menjawab semua, bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi Gojek juga mengadakan personal shopping dan kurir instan. Yang kedua adalah segmentasi pengguna. Dalam hal ini, Gojek membagi pasar berdasarkan pengguna, di mana akan mengidentifikasi mana yang termasuk pengguna berat, menengah, dan ringan. Yang ketiga, respon promosional. Gojek memasarkan produknya menggunakan iklan di radio dan TV, dan akan membuat event saat pembukaan Gojek. Setelah itu, akan mengidentifikasi konsumen berdasarkan bagaimana konsumen merespon bentuk-bentuk promosi yang dilakukan oleh Gojek. Halo, nama saya Geraldi Sagala. Di video ini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu targeting. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmen pasar, Gojek itu memutuskan dengan cara mereka, yaitu mereka merancang produk mereka sendiri sekreatif mungkin, dan mereka mulai merambah ke dunia pasar, dan mereka pun tidak mempedulikan dengan perbedaan yang ada, dan mereka merasa mereka itu sangat kreatif dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan yang ketiga itu positioning. Di sini positioning mencakup perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di mata para pesaing bisnis. Dan menurut Kotler, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan harus menurut kriteria penting, berbeda, lebih unggul, dapat dikomunikasikan, dan tidak mudah ditiru oleh orang, terjangkau dan menguntungkan. Dan kita rasa pun Gojek sangat memenuhi kriteria yang kita inginkan, seperti jasa transportasi umum yang menawarkan jasa kurir untuk berbelanja barang, jasa transportasi umum juga yang menggunakan teknologi mobile, aman, cepat, dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu proses transaksi yang sangat mudah dan dapat dengan mudah kita akses dengan gadget yang kita punya, dan harganya tidak mahal dan terjangkau oleh semua kalangan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Salvaro dengan NIM 24400982556. Saya di sini dari kelompok yang akan mempresentasikan GoRide.
saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih konsep dari e-business dan e-commerce itu sendiri. Dan lalu saya akan menjelaskan juga model-model apa aja sih yang eksis pada zaman ini. Pertama, saya akan menjelaskan dari konsep e-business dan e-commerce itu sendiri. Jadi, mengapa diciptakan suatu konsep e-business dan e-commerce ini sendiri adalah seiring dengan karena adanya perkembangan teknologi dan informasi yang membuat orang-orang pada saat sekarang melihat bahwa ada peluang besar untuk melakukan suatu tindakan ekonomi atau melakukan suatu transaksi yang bisa dilibatkan atau itu bisa dikolaborasikan dengan adanya teknologi dan informasi itu sendiri. Maka sekarang sudah banyak orang yang melakukan sistem jual beli secara online atau transaksi secara online, bahkan di mana orang-orang tidak diwajibkan lagi untuk bertatap muka untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Lalu e-commerce ini adalah suatu turunan dari e-business, di mana e-commerce adalah salah satu media yang dipakai orang-orang untuk melakukan proses tindakan jual beli. Lalu diantaranya mereka membuat beberapa identifikasi atau mereka membuat beberapa klasifikasi perusahaan di mana mereka membuat model dari e-commerce itu sendiri. Di antaranya adalah ada B2B, yaitu business to business, lalu ada B2C di mana business to consumer, lalu C2B di mana consumer menjual terhadap bisnis, di mana terakhir ada C2C di mana yang artinya adalah consumer to consumer. Mereka ini dengan adanya klasifikasi B2B hingga C2C ini, mereka dapat menentukan tujuan perusahaan lebih jelas. Seperti contohnya Tokopedia. Tokopedia adalah suatu perusahaan yang menerapkan sistem B2C di mana mereka melayani orang-orang yang secara bisnis, yang disebut Tokopedia sebagai bisnisnya menjual kepada orang-orang secara umum, yang atau yang tanda kutip bisa disebut sebagai konsumer atau bahkan penjualnya itu sendiri. Lalu ada contohnya lagi dari C2C mungkin, atau orang ke orang, atau seperti menggunakan media sosial, maksudnya media perantaranya adalah kenalan lingkungan, di mana saya menjual ke orang lain atau mungkin orang lain menjual ke orang lain lagi dan lain-lain. Lalu ada juga contohnya untuk C2B ini adalah orang yang mungkin seorang petani menjual terhadap perusahaan importir, yang dimana petani ini mengirim barang kepada perusahaan, yang perusahaan ini akan menyalurkan untuk negara-negara lain atau mungkin daerah-daerah lain. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Halo, nama saya Novelis Sadar Santosa dan saya menjelaskan tentang CSWOT, e-commerce, dan e-business. Kami menggunakan CSWOT untuk mengukur berapa kuatnya perusahaan Gojek di Indonesia, yang diawali dari mengukur berapa unggulnya Gojek di Indonesia, yaitu Gojek memiliki keunggulan yang dimana sangat memudahkan pengguna dalam mencari kendaraan umum dalam bentuk sepeda motor maupun mobil. Selain menyediakan jasa berupa antar jemput, Gojek juga menyediakan beberapa jasa yang sangat membantu orang yang tidak bisa keluar rumah tetapi ingin membeli makanan di luar, yaitu GoFood. GoFood adalah jasa yang dimana pengguna dapat menitipkan makanan dari rumah makan yang diinginkan yang akan dikirim ke lokasi pengguna melewati pengendara Gojek. Dan contoh lainnya yang tidak kalah berguna ada seperti GoShop, GoMessage, dan GoClean. Jika dari kekurangannya, kurang Gojek adalah ketika pelanggan menggunakan fitur GoShop, mungkin barang yang diinginkan kurang sesuai dengan apa yang diinginkan karena GoShop belum memiliki fitur yang dapat menjelaskan pesanan pengguna secara signifikan. Peluang yang dimiliki Gojek adalah Gojek dapat memperluas jangkauannya sampai kota-kota besar maupun kota-kota yang berpeluang untuk besar, seperti contohnya Tarakan dan lainnya. Karena dengan Gojek ini dapat membantu tukang ojek lainnya dalam hal beroperasi sehingga struktur transportasi umum Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Ancaman yang akan dihadapi Gojek adalah munculnya pesaing baru yang bergerak di bidang yang sama dan memiliki fitur yang lebih canggih dari Gojek. Dari keempat analisis tersebut yang saya bacakan, bisa kita simpulkan bahwa Gojek memiliki keunggulan dan peluang yang sangat besar dan dapat bersaing dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. E-commerce dan e-business. E-commerce memiliki arti penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer, dan lainnya. Di mana pedagang online ini dapat melibatkan transfer dana online, pertukaran data online, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sedangkan e-business dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi
dan komunikasi atau TIK untuk mendukung seluruh kegiatan bisnis yang sedang berjalan. Contoh bisnis adalah seperti pedagang mikro yang menggunakan media sosial sebagai sarana pemasarannya untuk memasarkan produknya. Halo, nama saya Farhan Rangga Pratipta dengan NIM 24400500161. Saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis jasa Gojek. Strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi promosi jasa dan strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi promosi jasa itu seperti menggunakan periklanan dan juga hubungan masyarakat. Kalau strategi manajemen sumber daya manusia, Gojek menggunakan orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan. Karena Gojek adalah termasuk perusahaan jasa, maka pengembangan program meliputi 7P. Yang pertama adalah produk. Gojek menawarkan jasa transportasi. Yang kedua adalah price. Dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh. Yang ketiga adalah place. Gojek ditempatkan di kawasan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Yang keempat adalah promotion. Promosi yang dilakukan pihak Gojek yaitu dengan menggunakan iklan, media sosial, dan mulut ke mulut. Yang kelima adalah people. Gojek merekrut driver yang sudah terlatih, memiliki lisensi, dan identitas yang jelas. Yang keenam adalah proses. Proses Gojek itu menggunakan aplikasi. Yang ketujuh adalah physical evidence. Fasilitas yang disediakan Gojek adalah seperti pelayanan responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Itu saja dari saya. Terima kasih.